Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Fadila Ramadanti, NIM 195221006, Febrilian Saad dan Lambang NIM 195221007, Raudatul Alfiyah NIM 195221032, dan Erin Madika Putri NIM 195221034. Dari kelas akuntansi syariah 4A akan menjelaskan mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai ekuitas, yang di dalamnya meliputi karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, ada aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih, akuisisi dengan kepemilikan penuh, dan akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrilian Saad dan Lambang NIM 195221007. Dan yang pertama yaitu prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi pada praktiknya transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Nah, di sini PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan PT Andalas. Nilai investasi ini 1.500.000.000 merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Andalas atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Berdasarkan skema perhitungan, terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu senilai 300 juta. Untuk mengonsolidasikan laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti telah dijelaskan pada sebelumnya. Jurnal eliminasi sebagai berikut. Dapat terlihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya. Dan yang kedua yaitu diferensial. Prosedur konsolidasi diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih oleh dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Nah, di sini terdapat ilustrasi penentuan diferensial dalam aktivitas akuisisi sebagai entitas usaha. Yang ketiga, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Nah, di sini jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut, yaitu 300 juta. Yang keempat, goodwill. Nah, di sini goodwill pada PSAK 22 tahun 2010 mengidentifikasikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari yang pertama, imbalan yang dialihkan,
Yang kedua, jumlah kepentingan non-pengendali. Yang ketiga, nilai kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap. Dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nah, di sini terdapat perhitungan goodwill. Imbalan dialihkan ditambah dengan kepentingan non kepengendali ditambah nilai wajar kepentingan sebelumnya dan dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui sama dengan goodwill. Jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka mengalokasikan diferensial pada goodwill menggunakan jurnal yang ada pada gambar di sini, yaitu mengatribusikan diferensial terhadap goodwill. Yang kelima, pembelian diskon. Nah, pembelian dengan diskon, selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investor. Misalkan PT Nusantara membeli PT Andalas yaitu senilai 1 miliar rupiah. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah sebesar 50 juta rupiah dan 150 juta rupiah. Lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya, maka nilai wajar dari aset bersih akan menjadi 1 miliar 400 juta rupiah. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Madika Putri, NIM 195221034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Ilustrasinya, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,5 miliar. Pada gambar titik 3 di bawah ini disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih ialah 1,4 miliar, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta rupiah yang dialokasikan kepada goodwill senilai 100 juta rupiah dan akuisisi dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta rupiah. Aset teridentifikasi lainnya meliputi persediaan yang mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 550 juta rupiah, tanah yang mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta rupiah, dan bangunan dan peralatan yang mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta rupiah. Pada tabel 4.2 di bawah ini merupakan laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015. Selanjutnya, PT Nusantara mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Yang pertama, mencatat pembelian saham PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas senilai 1,5 miliar, pada kas senilai 1,5 miliar. Kemudian, PT Nusantara mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu saham biasa senilai 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, diferensial 300 juta rupiah,
pada investasi pada PT Andalas senilai 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya, mengeliminasi saldo awal investasi untuk aset. Yang pertama, persediaan senilai 50 juta rupiah, tanah senilai 210 juta rupiah, goodwill senilai 100 juta rupiah, pada diferensial senilai 300 juta rupiah, dan bangunan dan peralatan senilai 60 juta rupiah. Setelah itu, jurnal dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian di kolom jurnal eliminasi. Selanjutnya, dipindahkan ke kolom konsolidasian. Setelah kertas kerja konsolidasian selesai, kemudian disajikan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Dapat diketahui bahwa total asetnya 7,8 miliar. Begitu juga dengan total liabilitas ditambah ekuitasnya. Kemudian yang kedua, konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi, atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Tabel 4.4 merupakan raca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Yang membedakan dengan periode sesaat setelah akuisisi tadi ialah munculnya akun penghasilan dari anak usaha yang berasal dari penjualan dikurangi dengan beban milik PT Andalas sehingga diperoleh laba sebesar 200 juta rupiah. Kemudian dikurangi lagi dengan amortisasi persediaan senilai 50 juta rupiah dan ditambah dengan amortisasi bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah sehingga diperoleh penghasilan dari anak usaha sebesar 155 juta rupiah. Dengan informasi yang sama dengan ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun 2015 PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Kas senilai 50 juta rupiah pada investasi pada PT Andalas senilai 50 juta rupiah. Selain itu, PT Andalas juga melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah, yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas. Maka jurnalnya ialah yang pertama, mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Investasi pada PT Andalas senilai 200 juta rupiah pada bagian laba atas PT Andalas senilai 200 juta rupiah. Kemudian, menyesuaikan diferensial terkait dengan persediaan yang terjual. Jurnalnya, bagian laba atas PT Andalas senilai 50 juta rupiah pada investasi pada PT Andalas senilai 50 juta rupiah. Dan yang terakhir, menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jurnalnya, investasi pada PT Andalas senilai 5 juta rupiah pada bagian laba atas PT Andalas senilai 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini diperoleh dari 60 juta yang dibagi dengan 12. Selanjutnya, kita memperhitungkan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember tahun 2015. Di sini rasionya 100:0 dikarenakan ini akuisisi dengan kepemilikan penuh.
Setelah memperhitungkan kepemilikan, kita membuat jurnal eliminasi untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Yang pertama, mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya, bagian laba atas PT Andalas senilai 155 juta rupiah pada dividen yang diumumkan senilai 50 juta rupiah dan investasi pada PT Andalas senilai 105 juta rupiah. Yang kedua, mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya, saham biasa PT Andalas senilai 800 juta rupiah, saldo laba senilai 400 juta rupiah, diferensial senilai 300 juta rupiah, pada investasi pada PT Andalas senilai 1,5 miliar rupiah. Yang ketiga, mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Jurnalnya, beban pokok penjualan senilai 50 juta rupiah, tanah senilai 210 juta rupiah, goodwill senilai 100 juta rupiah, ada bangunan dan peralatan senilai 60 juta rupiah, dan diferensial senilai 300 juta rupiah. Dan yang terakhir, pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Jurnalnya, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan senilai 5 juta rupiah pada beban penyusutan. Selanjutnya ialah menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Kita memposting jurnal eliminasi dari perhitungan kepemilikan tadi ke dalam kolom jurnal eliminasi dan selanjutnya dipindahkan ke kolom konsolidasian. Dari sini dapat diketahui bahwa total asetnya senilai 8.455 juta rupiah. Begitu juga total aset dan total liabilitas dan ekuitasnya 8.455 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nur Fadlana Mananti. Saya dari NIM 195221006. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang berjudul Laba Bersih Konsolidasi. Oke, selanjutnya langsung saja ke materi saya. Bye-bye. Nah, di sini saya akan menjelaskan laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Oke, berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.6, dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 755 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp1.955 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita ini harus mencari laba bersih dari PT Nusantara itu sendiri. Nah, gimana sih caranya? Yaitu dengan cara berapa sih laba bersih dari PT Nusantara? Nah, diketahui kan di sini sudah diketahui bahwa laba bersih dari PT Nusantara yaitu 755 juta. Tinggal kita taruh 755 juta. Selanjutnya dikurangi bagian laba atas PT Andalas. Nah, kenapa bisa dapat 155 juta? Ini didapat dari neraca saldo. Selanjutnya ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta. Ditambah lagi amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan yaitu 50 juta. Jadi total laba rugi konsolidasi yang didapat adalah sebesar Rp 755 juta. Jadi 755 juta. Oke, selanjutnya yaitu sedangkan perhitungan saldo laba PT
konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 yaitu sebagai berikut. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa perhitungan. Nah, ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dihasilkan atau dilaporkan oleh entitas induk. Nah, yang pertama, jadi gimana sih cara kita mencari perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember? Yaitu dengan cara yang pertama, kita cari dulu nih saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015, yaitu ditemukan 1 miliar 500 juta. Selanjutnya, laba bersih dari PT Nusantara yaitu 755 juta. Nah, dari semua ini dikurangi bagian laba atas PT Andalas yaitu 155 juta. Ditambah dari porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 200 juta. Ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan senilai 5 juta. Dan dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan 50 juta. Dan dikurangi dividen yang diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta. Nah, dari semua ini ternyata didapat yaitu hasilnya 2 miliar 555 juta. Selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Diketahui bahwa aset dari PT Nusantara dan entitas anak yaitu sebesar 8 miliar 455 juta. Sedangkan liabilitas dan ekuitas digabung yaitu sebesar 8 miliar 455 juta. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang konsolidasi pada periode setelah terjadi akuisisi. Nah, pada periode setelah periode terjadi akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Nah, sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada tabel 4.7 yang menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Oke, di sini merupakan salah satu neraca saldo. Di sini merupakan neraca saldo per 31 Desember 2016 PT Nusantara dan PT Andalas. Diketahui bahwa jumlah dari neraca saldonya PT Nusantara yaitu 14 miliar 980 juta. Sedangkan neraca saldo dari PT Andalas yaitu 3 miliar 300 juta. Nah, berdasarkan informasi yang di sini, di neraca saldo diketahui bahwa PT Nusantara melaporkan laba bersih senilai 1 miliar. Serta membagi dividen sebesar 400 juta, sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih senilai 250 juta dan membagikan dividen senilai 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasi pada PT Andalas. Hal evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Nah, dari informasi ini, PT Nusantara akan mencatat pengakuan
atas pengumuman laba serta dividen yang diterima pada PT Andalas sebagai berikut. Jadi bagaimana sih caranya mencatat pengakuan penghasilan, terus mencatat penerimaan dividen, terus mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, dan mencatat penerimaan dividen. Nah, selanjutnya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang jurnal, yaitu bagaimana cara mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu jurnalnya investasi pada PT Andalas di debit senilai, terus pendapatan investasi dari PT Andalas di kredit, yaitu senilai Rp 250 juta. Nah, bagaimana sih cara mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas? Yaitu kas, yaitu di debit, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar Rp 100 juta. Nah, selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara juga mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Nah, bagaimana kita cara mencari jurnal mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu investasi pada PT Andalas di debit, bagian laba dari PT Andalas di kredit, yaitu senilai Rp 5 juta. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, yaitu bagian laba dari PT Andalas di debit, investasi pada PT Andalas di kredit senilai 25 juta. Nah, selanjutnya di sini pada tabel 4.8 diketahui bahwa perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Nah, pada tabel ini perhitungan kepemilikannya sebagai berikut. Saldo 1 Januari 2016 yaitu 1.605 juta. Sedangkan non pengendalinya tidak ada. Terus modal sahamnya 800 juta, saldo labanya 550 juta, tanahnya 210 juta, bangunannya 60 juta, akumulasi penyusutan bangunannya 5 juta, dan goodwill-nya 100 juta. Nah, laba bersihnya dari investasi yaitu 250 juta, sedangkan modal sahamnya kosong, saldo labanya 250 juta, tanah kosong, bangunan kosong, akumulasi penyusutan bangunan kosong, goodwill kosong. Sedangkan dividennya minus 100 juta, saldo labanya minus 100 juta. Penyesuaiannya yaitu investasinya minus 20 juta, akumulasi penyusutan bangunannya plus 5 juta, sedangkan goodwill-nya minus 25 juta. Jadi diketahui bahwa investasinya yaitu berjumlah 1.735 juta, sedangkan modal sahamnya 800 juta, saldo labanya 700 juta, tanahnya 210 juta, bangunannya minus 60 juta, akumulasi penyusutan bangunannya 10 juta, dan goodwill-nya 75 juta. Nah, berdasarkan tabel ini, saldo awal diferensial adalah 255 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi dikarenakan selama tahun 2015 itu telah dilakukan penyesuaian berupa amortisasi terkait bangunan dan peralatan, serta penghapusan persediaan yang telah terjual. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, periode ini tidak terdapat alokasi diferensial kepada persediaan karena telah dijual. Nah, bagaimana sih cara membuat jurnal eliminasi atau jurnal eliminasi yang diperlukan untuk PT Nusantara sebagai perusahaan induk? Nah, sebelumnya di jurnal eliminasi itu ada apa saja sih? Di jurnal eliminasi itu ada mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen, mengeliminasi saldo awal investasi, yang ketiga mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi, yang keempat pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan, dan yang kelima yaitu pengakuan penurunan nilai goodwill.
Oke, di sini kita sekarang akan membahas tentang jurnal eliminasi PT Nusantara sebagai perusahaan induk. Yang pertama, jurnal dari mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas, yaitu bagian laba atas PT Andalas di debit, dividen diumumkan di kredit, investasi pada PT Andalas di kredit, yaitu bagian laba di atas PT Andalas sejumlah Rp 230 juta, sedangkan dividen yang diumumkan yaitu 100 juta, investasi pada PT Andalas yaitu 130 juta. Selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi yaitu saham biasa PT Andalas 800 juta di debit, saldo laba 550 juta di debit, diferensial 255 juta di debit, dan investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar 605 juta di kredit. Selanjutnya, bagaimana sih jurnal mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi, yaitu tanah 210 juta di debit, goodwill 100 juta di debit, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta di debit, bangunan dan peralatan 60 juta di kredit, diferensial 255 juta di kredit. Nah, jurnal ini seperti jurnal pada tahun sebelumnya, yaitu mengeliminasikan pengakuan pendapatan yang diakui atas laba diumumkan serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan. Oh, ternyata masih ada lagi. Mohon maaf ya teman-teman. Ternyata di sini masih ada lagi jurnal pengeliminasian, yaitu pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang disusutkan, yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta di debit, beban penyusutan senilai 5 juta yaitu di kredit. Selanjutnya yaitu pengakuan penurunan nilai goodwill. Nah, kerugian penurunan nilai 25 juta di debit, goodwill 25 juta di kredit. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Nah, akuisisi pada kepemilikan sebagian yaitu proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat serta atas kepemilikan penuh. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali, karena keberadaan kepentingan non-pengendali sesuai dengan PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengilustrasikan konsolidasian dengan kepemilikan aset sebagian. Kembali pada gambar 4.2 dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yaitu PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas dengan harga Rp 1 miliar 200 juta. Nah, pada saat dilakukan akuisisi diketahui pula nilai wajar dari kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas sebesar 1 miliar 400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas yaitu Rp 1 miliar 200 juta. Sedangkan terdapat diferensial dari akuisisi sebesar Rp 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar Rp 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Nah, transaksi akuisisi pada PT Nusantara terhadap PT Andalas yaitu sebagai berikut.
Nah, di sini merupakan ada nilai investasi yaitu sebesar 1.200.000.000. Sedangkan saham biasanya 800 juta, saldo labanya 400, total bukunya berarti ini 800 juta ditambah 400 juta yaitu 1.200.000.000. Nah, porsi kepemilikannya kan tadi kan 75%. 75% dari 1.200.000.000 yaitu 900 juta. Nah, dari 1.200.000.000 dikurang 900 juta jadilah hasil 300 juta. Nah, selanjutnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana sih cara mencatat pembelian saham PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 di debit, kas senilai 1.200.000.000 di kredit. Nah, terus bagaimana sih cara mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu saham biasa PT Andalas 800 juta di debit, saldo laba 400 juta di debit, diferensial 300 juta di debit, investasi pada PT Andalas 1.200.000.000 di kredit, kepentingan non pengendali 300 juta di kredit. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengeliminasi saldo awal investasi? Yaitu persediaan 50 di debit, tanah 210 di debit, goodwill 100 juta di debit, diferensial 300 juta di kredit, dan bangunan dan peralatan 60 juta di kredit. Selanjutnya, di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak kepemilikan sebagian. Nah, di sini diketahui bahwa ada laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 1 Januari 2015. Nah, diketahui bahwa aset dari ini yaitu senilai 7.800 juta, sedangkan liabilitasnya senilai 7.800 juta. Nah, ini bangunan dan peralatan senilai 3.340 juta dikurangi dengan 600 juta yaitu hasilnya 2.740 juta. Nah, dapat dilihat dari hasil yang tertera pada total aset, jumlah aset konsolidasian tidak mengalami perubahan dibandingkan jumlah aset konsolidasian ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Nah, hal yang membedakan adalah komposisi aset yang sekarang dimiliki konsolidasian sedikit berbeda dengan yang ditunjukkan pada gambar 3.3. Nah, laporan posisi keuangan konsolidasian pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa PT Nusantara dan anak perusahaan kali ini memiliki nilai persediaan dan tanah yang lebih tinggi serta bangunan dan peralatan yang lebih rendah sebagai dampak perubahan nilai wajar aset-aset tersebut. Selain itu, muncul akun lain yakni goodwill untuk mencatat pengakuan kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang dikeluarkan perusahaan induk atau PT Nusantara saat mengakuisisi anak perusahaan PT Andalas. Selain itu, muncul juga suatu akun baru yakni kepentingan non pengendali yang menjadi cerminan besarnya hak non pengendali atas aset yang dimiliki oleh anak perusahaan. Nah, sekian presentasi dari saya tentang laba bersih konsolidasian dan sampai laporan posisi keuangan konsolidasian kepemilikan sebagian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raudatul Afiyah dari NIM 195221032. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasian pada periode akuisisi. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta.
PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Kas berada di debit, sedangkan investasi pada PT Andalas berada di kredit yang jumlahnya Rp37.500.000. Perhitungan tersebut diperoleh dari 50 juta dikali 75%. Berikut merupakan tabel 4.10 neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas. Jurnal untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Investasi pada PT Andalas berada di debit, sedangkan bagian laba atas PT Andalas berada di kredit, yang jumlahnya 150 juta rupiah. Perhitungan tersebut didapat dari 200 juta dikali 75%. Selanjutnya, jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual. Bagian laba atas PT Andalas berada di debit, sedangkan investasi pada PT Andalas berada di kredit yang jumlahnya 50 juta rupiah. Perhitungan tersebut diperoleh dari 50 juta dikali 100%. Selanjutnya yaitu jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Investasi pada PT Andalas berada di debit, sedangkan bagian laba atas PT Andalas berada di kredit, yang jumlahnya 5 juta rupiah. Perhitungan tersebut diperoleh dari 5 juta rupiah dikali 100%. Berikut merupakan tabel 4.11 yaitu perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan. Transaksi mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas per 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas PT Andalas berada di debit, sedangkan dividen diumumkan kredit. Investasi pada PT Andalas berada di kredit. Bagian laba 105 juta rupiah, dividen diumumkan 37.500.000 rupiah, investasi pada PT Andalas 67.500.000 rupiah. Saat ini PT Andalas tidak memiliki sepenuhnya oleh PT Andalas, maka terdapat bagian atas pendapatan yang diakui maupun dividen yang dibagikan oleh PT Andalas yang kemudian diakui oleh pemilik non-pengendali. Atas pengakuan yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali tersebut, jurnal eliminasi yang perlu dibuat disajikan pada jurnal berikut. Jurnal untuk mengeliminasi bagian kepentingan non-pengendali atas penghasilan dari PT Andalas. Bagian debit, bagian laba kepentingan non-pengendali 50 juta rupiah, bagian kredit, dividen diumumkan 12.500.000 rupiah, kepentingan non-pengendali 37.500.000 rupiah. Jurnal eliminasi juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal.
Jurnal mengeliminasi saldo awal investasi. Debit saham biasa PT Andalas 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, diferensial 300 juta. Bagian kredit investasi pada PT Andalas 1.200.000 juta, kepentingan non pengendali 300 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial kepada aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill. Bagian debit, beban pokok penjualan 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta. Bagian kredit, bangunan dan peralatan 60 juta, diferensial 300 juta. Selanjutnya, jurnal untuk pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang terpenyusutan. Akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan berada di debit dan beban penyusutan berada di kredit yang berjumlah 5 juta rupiah. Berikut terdapat tabel 4.12 yaitu kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Ini gambar 4.7 laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Selanjutnya, isu lain seputar konsolidasian. Biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali untuk biaya terkait penerbitan efek. Jurnal untuk pengakuisisian PT Andalas dan pengakuan biaya terkait akuisisi PT Andalas. Investasi pada PT Andalas 1.550.000 juta, beban pengakuisisian 150 juta berada di debit, sedangkan kas 200 juta, modal saham 1 miliar, premium saham 500 juta berada di kredit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.